bukan sebagai status tersangka. Terima kasih. Ya, besok undangan klarifikasi bukan sebagai tersangka. Jam berapa berarti kok? Rencananya aduh Tuhan. Jam berapa? Rencananya jam berapa? Jam 4 subuh. Kalian mau sholat subuh di Polda. Ya Allah cocok. Mental amat bang, memang mental. Aku dilahirkan menjadi orang mental. Aku lebih gila lagi dulu pas di penjara. Berapa lama? Aku 2 tahun dulu di penjara. 2 tahun di penjara. Jadi udah biasa aku. Oh, udah biasa. Bertahun 2021 akhir, 2020 akhir sampai 2022 awal. Terus gua Aceh bulan 5 berlebaran. Napi, aku mata napi kenapa? Aku mata napi tapi aku gak pernah meresu orang, gak pernah ngancam orang, gak pernah sok kaya, taunya meresu uang orang, gak pernah sayang, tidak pernah merugikan orang. Ke babu-babu aku udah keliling dunia. Oke. Kalian yang ngetik-ngetik ini udah kemana aja? Sayang ya, maaf. Memang saya alam hitam. Kalau misalnya kira-kira nggak pegang barang bukti, mending nggak usah ngomong lah. Nanti malu yang adanya. Oke. Aku udah pegang barang bukti, aku udah lihat rekaman CCTV, aku udah lihat, aku udah dengar percakapan via teleponnya. Apa yang mau disuap? Suap apa? Kita buktikan aja nanti di pengadilan. Maka kalian bilang lah sama si Niki itu jangan mangkir lagi. Oke. Kenapa banyak? Terus kalau aku masuk penjara, aku seneng-seneng gitu. Pengen kali kan lihat aku masuk penjara ya. Aku takut. Udah senggol duluan. Bukan lagi gue senggol, aku robohkan memang. Udah ada list semua nama-nama. Udah ada list nama-nama para penjahatnya. Aku udah ada list semuanya. Jadi kira-kira yang mau nimbrung silahkan nimbrung, tapi aku nggak akan gubris. Itu terserah. Kasta babu. Sebenarnya kasta aku lebih tinggi dari kau. Pink baju orange, iya mas. Iya, aku pakai gamis nanti. Gamis SS warna orange. Hapus lipstiknya, kamu kan cowok. Mama aku pun gak suruh apa-apa hapus lipstik, malah mama aku sepakai lagi. Bang, kok abang gak pakai bulu mata hari ini? Baru aku pakai bulu mata. Panda itu sejenis hewan, bener. Sejenis hewan. Tuh, ya kalau nanti polisi menetapkan sebagai tersangka, ya aku akan jalani. Oke, udah siap. Yang ditakutin di dunia ini ngapain? Nggak usah heboh. Tuh, ini kita bersani tuh junjungan kau. Kau tengok. Dateng nggak dia? Kenapa dia nggak dateng? Tapi merasa percaya diri banget kalau nggak salah. Habis kesini, habis ngasih uang terus teriakin maling. Kau malingnya. Heboh. Kenapa? Kau bilang kan endorse. Pengacaramu kan bilang endorse ya dia datang lah. Iya, kau bantah lah. Ngapain kau harus takut? Ngapain kau nggak datang? Kau bantah lah. Pak, ini bukan pemerasan ya. Pak, ini endorse. Barang bukti udah pegang semuanya. Ngapain kau tidak teriak endorse? Tentunya saya yakin nanti penyidik akan lari ke sana ya. Ya menurut saya juga tidak adil juga. Kan saya bilang tidak ada api kalau tidak ada asap. Kalau memang ini periksa tuntas juga nih, akan ditanya aliran uang ini sampai sekian banyak, ada bargaining position, jumlahnya juga berapa, di-review lagi supaya terang-terang aman-aman saja. Untuk apa? Nikita dengan Reza bukan apa saudara kakak family bukan. Kok enaknya nyarikan uang 4 miliar, kenapa nggak serahkan sama saya ya kan enak kan gitu. Tapi karena ada sesuatu di balik ini makanya diserahkan ke uang. Adilnya dua-dua equal periksa. Kalau memang ini nanti terbukti gara-gara itu nanti tetap aja penyuap juga kena. Atau yang diperas juga kena. Kenapa kamu diperas? Dia mau diperas supaya jangan terbuka apa yang merupakan dia punya kelemahan. Berarti pasal kemarin berapa yang dikenakan untuk penalti? Jangan kira-kira
nggak pakai kira-kira. Nanti biar penyidik menentukan pasal, nanti kok saya kasih pasal gergetan sama kakak. Tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Perlu saya tegaskan lagi, tidak ada api kalau tidak ada asap. Itu poinnya. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Menurut hemat saya, dua-dua tuh harus diperiksa. Dua-dua. Jangan Nikita saja, Reza juga harus diperiksa. Kenapa kau menyerahkan uang itu? Dalam rangka apa kau serahkan? Berarti kau nggak benar. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi juga dari pihaknya juga nggak usah teriak-teriak juga, introspeksi juga. Kenapa kau melakukan hal itu? Yang siangnya nanti pada saat uji keterangan nanti, kita menyampaikan bahwa dibuka semua itu karena masalahnya saya bukti ya ada ini. Ya masuk dua-duanya. Dok, terus gimana kalau yang sebelumnya udah pakai produk? Ya kalau sebelumnya udah pakai produk berarti kan kalian gak bermasalah. Nih aku mau nantangin nih sama orang-orang yang lagi viralin si produk di TikTok mukanya jadi A, jadi B, jadi C. Nah, aku mau tantangin. Jadi nanti kalau misalkan besok ada yang beli, terus udah gitu tapi belinya yang asli ya, jangan yang dioplos ya. Terus udah kayak gitu, kalian memang ada keluhan dan syaratnya bukan pemakaian terima bala-bala sebelumnya. Kalian ada keluhan pas beli, aku garansi langsung 30 juta. Kamu langsung laporin aku ke polisi, kamu langsung laporin aku ke Bepom, kamu langsung laporin aku ke mana presiden, boleh ya. Biar kalian tahu ya, bener apa enggak tuh yang beredar di TikTok nih. Bahkan aku tantangin buat kalian yang merasa bermasalah wajahnya gara-gara pakai si Glavicia. Kita bahas dulu soal story dari Dr. Reza. Nah, di situ dia memberikan semacam sayembara gitu ya, bagi siapapun yang membeli produknya dan setelah memakai produk tersebut wajahnya bermasalah karena ini karena itu, kalian bisa melaporkan dan nanti akan dikasih uang 30 juta rupiah. Tapi ada yang aneh dari pernyataan Dr. Reza. Kalau ada yang membeli besok, berarti bukan pemakaian sebelumnya loh. Berarti untuk mereka yang diduga sudah memakai produk dari Dr. Reza tapi mengalami wajah yang rusak dan sebagainya, atau wajahnya bermasalah setelah menggunakan produk dari Dr. Reza, berarti mohon maaf, kalian tidak bisa mengklaim 30 juta itu. Hanya bagi mereka yang membeli produknya setelah ada story dari Dr. Reza ini. Nah, yang anehnya, bagaimana dengan mereka yang sebelumnya sudah menggunakan produk dari Dr. R tapi wajahnya bermasalah? Karena di sini sayembara itu hanya bagi mereka yang besoknya atau setelah story ini dibuat membeli produk dari Dr. R, kemudian terdapat masalah di wajah mereka, mereka boleh untuk mengklaim atau mengajukan complaining gitu ya. Dok, wajah saya rusak nih gara-gara menggunakan produk dari dokter, maka nanti akan diganti. Lucunya tantangannya si Dr. Reza ini katanya buat customer baru. Iya iyalah, kan lu nakalnya kemarin ya kan, yang kena cek bahwa itu Bepomnya nggak gantilah nomornya, yang ada expired lah, itu kan kemarin bukan sekarang. Statementnya cucu amat tapi tetap bisa kita laporin sih guys. Jadi buat orang-orang yang kemarin korbannya si dokter abu-abu ya, yang masih ada bukti pembelian dan segala macam, DM aku ya yang di Jakarta, kita bikin LP. Yes. Dan ada yang menarik dari postingan DVT di TikTok ini, ada komentar nih yang menarik perhatian. Salam dari mantan karyawan yang haknya belum dibayar, sekarang malah ala-ala mau ngeberangkatin umroh karyawan yang lain. Kocak. Jadi diduga ada mantan karyawan di sini yang menagih haknya, gajinya itu diduga belum dibayar oleh Dr. Reza. Kemudian di situ ada komentar, kakak belum dibayar gajinya.
Iya kak, semoga ada titik terangnya. Aku juga udah capek sebenarnya nagih terus ke manajemennya. Aku ngerasa jadi kayak pengemis, nagih mulu. Wow, katanya sudah nagih ke manajemennya, tapi belum ada respon. Tapi pastinya ini belum tentu kebenarannya ya. Apakah memang betul karyawan ini pernah bekerja di Dr. R, kemudian resign, tapi gajinya belum dibayar? Ya udah, lu datangin aja Dr. Reza Gladys. Apa perlu dijembatani? Kok bisa belum dibayar? Kamu masuk ke vendor atau gimana? Datangin dan bawa bukti-bukti. Lah, gue berani bilang gini, udah usaha nagih kali. Dari awal Februari gue nagih ke manajemennya. Napa lo yang sewot? Jadi katanya dia sudah nagih dari bulan Februari. Nah kemudian di situ ada yang mencoba untuk nge-tag Dr. R tapi nggak bisa. Kok nggak bisa di-tag ya? Katanya boleh lapor, di-tag aja nggak bisa. Katanya Dr. R kan kalian bisa complaining gitu ya. Dan ketika di-tag ternyata nggak bisa guys. Apa alasannya mereka nggak mau bayar? Biar saya sampaikan ke Dr. Reza kalau emang benar. Tiap di WA bilangnya cuman ia diproses tanpa ngasih tahu kapan diprosesnya. Ini sampai sekarang gue ngetik belum diproses. Bilangin aja sok, siapa tahu kalau yang bilang langsung diproses. Oh, sama satu lagi, di akun gue pakai nama asli ya, bukan akun bodong kayak lu. Dia pakai nama asli, kita cek habis ini profilnya ya. Nah ini ada sosok yang diduga merupakan korban dari Dr. R yang gajinya belum dibayar. Nah kita tunggu nih respon dari Dr. R. Soal pernyataan dari Ricky Sitohang. Kata Dr. Ricky Sitohang, yang diperiksa itu jangan hanya Nikita Mirzani, tapi Dr. R juga. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Betul sekali. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Aliran uang sekian banyak itu kemudian ada proses tawar-menawar dari Dr. R kepada Nikita Mirzani lewat mail. Padahal mereka nggak kenal, bukan saudara. Kenapa Dr. R ada niat gitu untuk kasih uang ke Nikita Mirzani? Hal itu yang menjadi pertanyaan. Yang diperas juga bisa kena. Jadi diduga Dr. R itu ngasih uang ke Nikita Mirzani karena ada sesuatu yang mau dibuka oleh Nikita Mirzani tentang produk dari Dr. R yang diduga sedang bermasalah. Jadi istilahnya Dr. R ini mau menutup mulutnya Nikita Mirzani agar tidak keluar-keluar tentang produk yang diduga bermasalah tersebut. Kemudian Dr. Ricky Sitohang mengatakan pemerasannya dari mana? Kan inisiatifnya dari Dr. R nih kepada Nikita Mirzani. Nanti takutnya jika uji keterangan dibongkar semua sama Nikita Mirzani, jadi bisa dipastikan dua-duanya ini bisa kena. Tapi ada juga yang komentar begini, misalnya pun nanti Dr. R dan Nikita Mirzani ini berdamai, sepertinya malah Dr. R yang kasusnya akan dilanjutkan. Karena ada banyak sekali complaining dari para customer yang wajahnya bermasalah setelah menggunakan produk dari Dr. R. Dan Yoke, Sunan Kalijaga, dan beberapa advokat ini berniat mengumpulkan para korban customer yang wajahnya rusak akibat pemakaian produk yang diduga merupakan produk milik Dr. R.